Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berlatar belakang perampokan. Kalian tentu pasti udah pernah nonton film yang satu ini. Ya, film ini berjudul Fast Five, menceritakan tentang sekelompok kriminal mantan pembalap yang memutuskan untuk mencuri uang senilai 100 juta dolar milik salah satu bandar narkoba terbesar se-Brazil. Karena membutuhkan banyak orang untuk melakukan aksi perampokan ini, Dom dan O'Brien lantas memanggil rekan-rekan lamanya untuk ikut bergabung dalam aksi sekarang. Lantas, apakah mereka bisa merampok uang senilai 100 juta dolar tersebut, atau justru mereka tertangkap oleh kepolisian Amerika yang masih mengejar mereka? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Sini mulai dengan menampilkan berbagai media yang memberitakan terkait Dominic Toretto bersama salah satu mantan agen federal bernama Brian O'Connor yang kini menjadi buronan di seluruh negeri. Sementara itu, Brian yang sekian tahun tak bertemu dengan Toretto memutuskan untuk kabur ke Brazil bersama istrinya yang bernama Mia. Sesampainya di sana, Brian berusaha untuk mencari kediaman rekannya yang bernama Vince. Beruntung, Vince berhasil menyambut mereka berdua ketika Brian dan Mia dihadang oleh para warga lokal sekitar sana. Mia dan Brian pun langsung disambut dan di sana mereka menyantap makanan yang dihidangkan oleh Vince dan istrinya dengan sangat lahap. Setelah selesai menyantap jamuan, Mia bersama istri Vince bahu-membahu membersihkan piring. Sementara Vince dan Brian bercerita terkait mengapa Vince kabur ke Brazil setelah semua kekacauan yang terjadi di Amerika. Vince hanya terdiam, ia masih ingat bagaimana Brian menghancurkan hidupnya. Kemudian Vince memberitahu kepada Mia dan Brian jika ia memiliki pekerjaan baru untuknya. Meskipun tanpa Toretto, ia merasa mereka bisa mengerjakannya. Imbalannya cukup besar, uang yang cukup banyak serta mobil mewah. Scene berganti kepada Mia dan Brian yang saat itu sedang berada di sebuah kereta. Ketika petugas berkeliling untuk memeriksa tiket, Mia dan Brian pun mulai menjalankan aksinya. Di sana mereka berdua tahu ada beberapa agen FBI yang sedang menjaga mobil mewah di dalam kereta tersebut. Lalu Mia mendorong konduktor kereta itu yang membuat Brian bisa mencuri akses kartu miliknya. Akhirnya mereka pun langsung bergegas mencari tempat di mana para agen FBI menyimpan mobil mewah itu. Setelah mengetahui letaknya, mereka lekas bergegas membuka satu persatu penutup dari mobil tersebut. Namun, tanpa mereka sadari, dari luar kereta sebuah mobil rongsok dengan kecepatan tinggi berhasil mengejar kereta dan langsung menghancurkan bagian bodi dari gerbong tersebut. Di tengah kesilauan, muncul orang yang telah Brian dan Mia rindukan, yakni Toretto. Toretto datang bersama rekan-rekannya yang akan membantu Mia, Brian, dan Vince untuk mencuri mobil-mobil mewah tersebut. Ketika semuanya telah berkumpul, mereka mulai menurunkan mobil mewah tersebut satu persatu. Dimulai dari Vince, kemudian Mia yang perlahan menurunkan mobil mewah itu. Tetapi ketika melihat Mia berbalik arah, salah satu klien Toretto bertanya kemana mereka akan pergi. Toretto memintanya untuk menghiraukan hal tersebut. Namun ia tak terima, sehingga terjadilah sedikit perkelahian di antara mereka. Ketika Toretto dan Brian menjadi orang terakhir yang harus keluar, mereka harus berurusan terlebih dahulu dengan orang-orang tersebut. Situasi semakin diperparah ketika mobil yang mereka tumpangi harus meledak dan membuat seisi kereta bergoyang. Hal itu membuat para agen FBI curiga dan langsung berusaha memeriksa mobil mewah yang menjadi sitaan mereka. Beruntung, Toretto yang saat itu berhasil mengambil mobil mewah terakhirnya langsung keluar dari kereta. Brian yang masih bergelantungan diminta untuk segera melompat. Terlebih, kereta akan segera melewati jembatan yang akan membuat Brian terpental. Dan ketika di detik-detik terakhir, akhirnya Brian berhasil melompat menuju mobil. Namun meskipun mereka berhasil selamat, nyatanya mobil yang mereka tumpangi harus terjun ke jurang yang membuat mereka tetap tertangkap oleh kliennya. Brian dan Toretto pun langsung disiksa oleh pemilik dari mobil sitaan tersebut yang bernama Reyes, salah satu gembong narkoba terbesar di Brazil.
Tetapi ketika Reyes dan anak buahnya telah keluar dari ruangan, Brian dan Toretto ternyata telah memiliki rencana, sehingga mereka berdua bisa melawan balik anak buah Reyes dan kabur dari tempat tersebut. Lalu, scene berpindah kepada Mia yang saat itu telah berada di tempat persembunyian. Ia bisa mendengar secara jelas bahwa Brian dan Toretto semakin diincar oleh para kepolisian setelah mereka berdua mencuri mobil sitaan FBI. Ketika sedang mendengar berita tersebut, Mia juga mendengar suara langkah kaki misterius. Namun ternyata itu adalah Brian dan juga Toretto. Mereka berdua lalu bertanya apakah Vince telah datang. Mia menjawab, ia belum sama sekali melihatnya. Kemudian mereka bertanya-tanya apa yang Reyes cari di dalam mobil sitaan tersebut. Karena ia yakin ada sesuatu barang berharga yang berada di dalam mobil tersebut. Tak lama kemudian, Vince pun datang. Setibanya Vince di sana, Brian langsung menyalahkannya karena ia tak mau jujur perihal pekerjaan tersebut. Vince meminta maaf. Ia pun tak tahu jika ternyata di dalam mobil tersebut terdapat sebuah chip rahasia yang dimiliki oleh Reyes. Akhirnya mereka pun berusaha untuk mencari tahu isi dari chip tersebut. Sementara itu, di satu sisi, agen khusus bernama Hobbs diterbangkan secara eksklusif dari Amerika menuju Brazil. Di sana ia langsung meminta beberapa agen yang bisa dirinya percaya. Salah satunya adalah seorang polisi bernama Elena. Ia meminta hal tersebut kepada kepolisian setempat Brazil untuk segera membentuk tim impiannya. Setelah Elena berhasil dipanggil, Hobbs bersama rekan-rekannya yang lain langsung meminta Elena bergabung bersamanya untuk mencari tahu di mana keberadaan dari Toretto dan Brian. Kembali ke tempat persembunyian, saat itu Brian berhasil mengulik chip milik Reyes yang ternyata chip tersebut berisi data-data pribadi milik Reyes atas transaksi ilegalnya. Bahkan di sana terlihat secara jelas jika Reyes pernah bertransaksi senilai 100 juta dolar. Itulah alasan mengapa Reyes benar-benar murka mengetahui mobil miliknya dicuri. Namun keesokan harinya ternyata anak buah Reyes dan juga Hobbs telah mengetahui letak keberadaan Brian dan Toretto yang berada di daerah favela. Mereka pun menyerbu tempat persembunyian Brian dan Toretto secara bersamaan yang membuat situasi justru semakin kacau. Ketika Reyes maupun Hobbs berusaha untuk menangkap mereka berdua, hal tersebut justru semakin membuat Mia, Toretto, dan juga Brian mudah untuk melarikan diri. Alhasil, tak ada satupun dari mereka yang berhasil menangkap salah satu dari ketiga kriminal tersebut. Karena baik Toretto, Mia, maupun Brian berhasil bergerak dengan cerdik untuk menghalau kejaran dari Hobbs maupun anak buah dari Reyes. Setelah berhasil melarikan diri melalui sebuah selokan, mereka memutuskan untuk berpencar. Mia dan Brian akan segera ke selatan, sementara Toretto akan mengacaukan fokus mereka. Tetapi belum mereka berpencar, Mia tiba-tiba memberitahu berita baik bagi mereka berdua, yakni kini dirinya telah mengandung anak dari Brian. Mendengar hal tersebut, Brian dan Toretto pun amat sangat senang, dan mereka memutuskan untuk kabur bersama-sama terlebih dahulu. Di malam harinya, Brian dan Toretto berdiskusi. Mereka berjanji akan mencuri setiap sen uang yang Reyes miliki, agar mereka bisa kabur dan menggunakan identitas baru setelah misi ini berhasil. Keesokan harinya, Brian, Toretto, dan Mia mulai merencanakan siapa saja orang yang mereka butuhkan. Dimulai dengan seseorang yang bisa membaur dimanapun. Seorang pria keturunan Jepang bernama Han adalah solusinya. Lalu mereka membutuhkan seorang mekanik yang bisa dalam segala hal. Dan seorang pria bernama Tej adalah solusinya. Setelah itu, mereka juga membutuhkan seorang yang tak gentar dalam melakukan hal apapun. Dan pria itu bernama Roman Pierce. Tak cukup 3 orang, mereka membutuhkan seorang driver tangguh yang tersematkan kepada seorang wanita bernama Giselle. Kini mereka membutuhkan 2 ahli yang pandai dalam meledakkan sesuatu. Dan mereka menemukan kakak beradik yang bernama Leo dan Santos. Toretto memberitahu terlebih dahulu jika terdapat seorang pria paling kuat se-Brazil yang bernama Reyes. Ia merupakan gembong narkoba sekaligus orang yang sama sekali kebal terhadap hukum. Dan kini mereka akan mencuri uangnya. Mendengar hal tersebut, awalnya Roman menolak secara terang-terangan.
Tetapi saat Toretto memberitahu jika mereka akan mengambil uang senilai 100 juta dolar, Roman tampaknya tak lagi memikirkan ketakutannya tersebut. Keesokan harinya mereka mulai bergerak, dimulai dengan mengobrak-ngabrik pabrik narkoba milik Reyes. Kemudian Toretto bersama rekan-rekannya langsung mengambil seluruh persediaan uang yang berada di pabrik tersebut. Awalnya, pekerja Reyes memberitahu Toretto jika uang yang ia curi adalah milik salah satu orang penting di Brazil. Toretto menjawab jika ia tak mencurinya, melainkan membakarnya. Kemudian, ia meminta pekerja Reyes untuk memberitahu hal tersebut kepada bosnya. Di satu sisi, Hobbs bersama anak buahnya akhirnya berhasil menemukan titik terang setelah mereka mengetahui jika apa yang Toretto serta Brian curi dari mobil milik Reyes adalah sebuah chips. Mereka juga mendapat laporan terkait perampokan di sebuah rumah yang Elena yakini dilakukan oleh Toretto. Hal tersebut ia yakini karena tak ada orang Brazil yang cukup bodoh untuk mencuri uang milik Reyes. Alhasil, Hobbs pun langsung mengerahkan seluruh pasukannya untuk menggeledah rumah tersebut. Kemudian, scene berganti kepada Reyes yang baru saja menerima laporan jika uang-uangnya dicuri oleh Toretto. Mendengar hal tersebut, ia langsung menyuruh tangan kanannya untuk memindahkan seluruh uang cash yang ia miliki dan memintanya untuk mengunci uang tersebut rapat-rapat. Karena Toretto bersama rekan-rekannya telah mengetahui apa yang akan Reyes lakukan. Akhirnya mereka mengikuti kemana setiap mobil yang membawa uang milik Reyes itu pergi. Masing-masing dari mereka saling memberi informasi, hingga akhirnya semua informasi itu berhenti pada Tej, yang meminta rekan-rekannya untuk segera melihat apa yang baru saja terjadi. Ternyata Reyes menyembunyikan seluruh uangnya di dalam kantor kepolisian Rio de Janeiro. Hal tersebut membuat Toretto kebingungan karena mereka harus tetap pada rencana yang telah mereka rancang. Karena harus berimprovisasi, mereka pun berdiskusi terkait siapa yang akan membobol penjara. Tak ada yang mau, hingga akhirnya semua mata tertuju pada Roman. Hanya Romanlah yang memiliki karakteristik dari seorang kriminal yang cocok untuk menyamar masuk ke dalam. Mau tak mau, Roman pun terpaksa demi uang senilai 11 juta dolar tersebut. Ia pun langsung masuk ke dalam kantor kepolisian itu dengan berpura-pura menyamar sebagai agen federal. Ia memberitahu petugas jika dirinya sedang menginvestigasi sebuah kasus yang berkasnya berada di dalam tempat penyimpanan kantor kepolisian. Tetapi petugas penjaga tak bisa memberikan izin kepada Roman untuk masuk ke dalam. Akhirnya Roman pun menitipkan sebuah kotak untuk dirinya simpan di tempat penyimpanan. Setelah berhasil mengelabui penjaga, Roman menghampiri Tej dan Brian yang telah siap mengeksekusi pekerjaannya. Ternyata di dalam kotak tersebut Tej telah menyimpan sebuah mobil remote yang dibekali dengan kamera, sehingga Tej dapat mengetahui apa yang menjadi tempat persembunyian uang milik Reyes. Rupanya tempat tersebut adalah sebuah berangkas berlapis baja setebal 11 inch. Memiliki beberapa kunci keamanan berteknologi tinggi yang mungkin saja cukup sulit untuk mereka hancurkan. Sementara itu, setelah mengetahui jika uang milik Reyes berada di dalam brankas, kini giliran Santos dan Leo yang beraksi. Mereka pergi ke basement untuk menyimpan sebuah peledak yang nantinya akan membuat toilet milik kantor kepolisian itu rusak. Setelah berhasil merusak menggunakan bahan peledak, mereka lalu berpura-pura sebagai petugas toilet yang harus membersihkan kerusakan tersebut. Disinilah mereka memberi akses masuk kepada Mia untuk mengambil alih kamera CCTV dari kantor kepolisian tersebut. Berhasil mengendalikan CCTV kantor kepolisian, kini mereka membutuhkan sebuah mobil cepat yang membuat CCTV tak bisa menangkap gerak dari mobil tersebut. Dan kini semua urusan itu diserahkan kepada Brian, sang raja balap liar. Pada malam harinya diantar oleh Toretto. Mereka berdua pergi ke sebuah tempat balap liar yang dimana dikuasai oleh seorang pria pemilik mobil tercepat. Melihat keberadaan Toretto, mereka bertanya-tanya mengapa Toretto tak takut ketika wajahnya berada di seluruh dunia. Toretto hanya tersenyum. Lalu ia mengajak pria tersebut untuk mengalahkan mobil miliknya yang dinilai lebih cepat daripada mobil berwarna biru tersebut. Merasa diejek, alhasil pria itu langsung bertaruh mobil untuk mobil. Toretto setuju. Namun, scene langsung berpindah kepada tempat persembunyian ketika Brian berhasil membawa mobil biru tersebut dengan cukup mudah. Mereka mulai melakukan test drive.
Masing-masing dari mereka mencoba setiap unit mobil, apakah ada di antara mobil tersebut yang bisa mengelabui kecepatan CCTV. Namun hasilnya nihil. Semua mobil masih tertangkap oleh kamera yang membuat Toretto kebingungan. Ketika Toretto sedang mencari jalan keluar, Brian tiba-tiba memanggilnya. Ia memberitahu jika dirinya dan semua anggota tim telah terdaftar dalam pencarian orang global, alias satu dunia. Hal tersebut membuat Brian berpikir jika kini mereka sedang berada dalam suatu masalah. Tetapi lagi dan lagi Toretto menunjukkan sikap kepemimpinannya yang baik. Ia justru meminta Mia untuk memberi akses kepada Hobbs agar mereka bisa melacak keberadaannya. Dan tentu hal tersebut langsung dilahap dengan baik oleh Hobbs yang dengan cepat mengerubungi tempat keberadaan Toretto setelah sistem mereka mendeteksi keberadaannya. Namun, setibanya di sana, ternyata Toretto berada di area balap liar. Dengan percaya diri, Hobbs memberitahu jika Brian dan Toretto secara resmi telah ditangkap. Dan ia meminta mereka berdua untuk menaruh kedua tangannya di belakang. Brian dan Toretto tersenyum. Ia menjelaskan jika Hobbs kini bukanlah berada di Amerika, karena kini ia berada di Brazil. Lantas semua orang yang berada di sana langsung mengeluarkan senjata yang membuat Hobbs beserta anak-anak buahnya terpojokkan. Tak bisa berkutik, anak buah Hobbs memintanya untuk segera mundur. Lalu, scene berpindah pada Elena yang saat itu baru saja pulang. Ketika sedang membersihkan diri, ia mendengar suara langkah kaki yang membuatnya waspada. Ternyata itu adalah Toretto yang ingin kalung miliknya dikembalikan. Sebelum Toretto pergi, ia melihat sebuah figura dari suami Elena yang telah tewas. Elena tahu jika Toretto bukanlah orang jahat seperti apa yang orang-orang bicarakan. Tetapi Toretto hanya terdiam lalu ia pergi begitu saja. Keesokan harinya mereka kembali berkumpul. Tej memberitahu bahwa mereka membutuhkan telapak tangan milik Reyes untuk membuka berangkasnya. Toretto menyerahkan hal itu kepada Han. Beruntungnya Han ditemani oleh Giselle dalam permasalahan tersebut. Mereka berdua pun langsung pergi ke pantai tempat di mana Reyes menghabiskan waktu. Karena Han tak bisa melihat kesempatan untuk mengambil telapak tangan Reyes, Giselle memilih jalur pintar, di mana ia membuka mantelnya dan mendekati Reyes yang membuat telapak tangan Reyes menyentuh bagian bokongnya. Setelah Han dan Giselle kembali, Tej dan Roman tertawa. Kemudian pada malam harinya mereka kembali melakukan test drive. Namun lagi dan lagi mereka belum bisa mengalahkan kecepatan kamera CCTV. Karena kesulitan, Toretto pun memiliki ide untuk lebih memilih mengambil mobil polisi. Alhasil mereka berempat langsung pergi ke tempat penyimpanan mobil polisi. Di sana mereka bertaruh untuk balapan dengan hadiah ratusan ribu dolar. Semua orang setuju. Balapan tersebut dimenangkan oleh Brian setelah ia berhasil melewati Toretto. Namun setibanya di tempat persembunyian, Roman memberitahu jika Toretto tak menyalakan nosnya, alias ia membiarkan Brian menang. Pesta pun dimulai. Mereka melakukan hal itu sebelum keesokan harinya mereka akan mencuri brankas milik Reyes. Vince tiba-tiba datang ketika ia berhasil menyelamatkan Mia yang saat itu sedang diincar oleh anak buah Reyes. Demi membalas budi, Vince turut dimasukkan ke dalam bagian dari tim. Ternyata Hobbs beserta anak buahnya berhasil menemukan keberadaan mereka. Awalnya Toretto melawan. Ia menghajar Hobbs beberapa kali. Tetapi Vince dan Mia memintanya untuk menyerah saja. Toretto, Mia, Brian, dan Vince pun resmi ditahan. Mereka dibawa dari tempat persembunyiannya. Namun di tengah perjalanan, sebuah RPG tiba-tiba ditembakkan oleh anak buah Reyes. Terjadilah sebuah pertempuran. Seluruh anak buah Hobbs selain Elena harus tewas di pertempuran tersebut. Beruntung, Toretto bersama yang lainnya berhasil membantu Hobbs melarikan diri. Meskipun Vince harus tewas dalam aksi kabur tersebut.
Karena merasa harus membalas budi, Hobbs memutuskan untuk bergabung bersamanya. Kini pasukan mendapat tambahan tenaga dari Elena dan Hobbs. Mereka pun tak tanggung-tanggung, langsung masuk ke dalam kantor kepolisian menggunakan 2 buah mobil sport. Setelah berhasil merangsak masuk ke dalam, 2 mobil sport itu lantas menarik Brankas secara paksa dan membawanya ke tengah jalan. Hal tersebut lantas membuat polisi harus mengejar mereka. Toretto dan Brian selaku driver dituntun oleh Mia yang akan membawa mereka ke tempat aman. Tetapi hal tersebut rasanya cukup sulit. Karena hampir seluruh polisi korup yang dikendalikan oleh Reyes mengejar mereka semua. Alhasil Toretto lebih memilih mengorbankan dirinya. Ia menghalau laju para mobil polisi dengan cara menarik Brankas tersebut sendirian. Namun meskipun begitu, lajunya harus terhenti, karena mobil yang Toretto kendarai tak bisa menahan beban dari Brankas itu sendiri. Ketika Toretto terjebak, Reyes yang saat itu mengalami kecelakaan berhasil dibunuh oleh Hobbs. Akibat ia ingin membalaskan dendamnya pada Reyes terhadap anak buahnya. Lalu Hobbs meminta Toretto dan Brian untuk berlari selama 24 jam dan membiarkan Brankas tersebut untuk diurus oleh mereka. Karena Hobbs berjanji jika suatu saat akan menemukan mereka berdua kembali, Toretto pun tersenyum lalu mereka berdua pergi sejauh mungkin. Saat Hobbs memeriksa Brankas tersebut, ternyata Brankas itu telah ludes, habis tanpa tersisa. Bagaimana bisa? Ternyata Toretto dan Brian menukarkan Brankas tersebut dengan Brankas palsu. Brankas yang asli berhasil dimasukkan oleh Leo dan Santos ke dalam sebuah truk yang telah dipersiapkan. Toretto dan Brian gunakan untuk mengelabui para polisi dan juga Hobbs. Melihat hal tersebut, Hobbs hanya bisa tersenyum. Lalu scene berpindah pada Tej dan Roman yang telah memiliki mobil mewah yang hanya tersedia 4 di dunia ini. Sementara itu Giselle dan Han memutuskan untuk menuju Tokyo setelah mereka merasa jatuh cinta satu sama lain. Hal yang sama berbeda dengan Brian dan Mia. Saat itu mereka dihampiri oleh Toretto bersama kekasihnya di sebuah pantai. Sebelum permainan ini berakhir, Brian mengajak Toretto untuk balapan terakhir kalinya menggunakan mobil kesayangan mereka masing-masing. Pertama,